Jika kamu merasa dirimu cukup pintar, kemungkinan besar video ini memang tentang kamu. Karena kebodohan massal hari ini bukan muncul dari kekurangnya IQ, melainkan dari orang-orang yang merasa paling rasional. Literasi meningkat, gelar akademik bertambah, tapi kesalahan berpikir justru diproduksi secara kolektif. Dan ironisnya, semakin yakin seseorang pada kecerdasannya, semakin kecil peluang ia sadar sedang keliru. Di video ini, kita akan membedah bagaimana IQ, literasi, dan rasa merasa pintar justru bisa melahirkan kebodohan massal tanpa kita sadari. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan untuk mengagungkan kecerdasan sebagai solusi utama berbagai persoalan sosial. Kecerdasan diukur, diberi skor, dan dijadikan identitas. IQ tinggi dipersepsikan sebagai tanda keunggulan berpikir, seolah-olah angka tersebut menjamin kualitas penilaian seseorang dalam berbagai situasi kehidupan. Dari sini, muncul asumsi yang tampak logis. Semakin tinggi IQ suatu masyarakat, semakin kecil peluang terjadinya kebodohan kolektif. Namun, asumsi ini mulai runtuh ketika kita mengamati realitas sehari-hari. Banyak keputusan publik yang diambil tanpa pertimbangan matang. Diskusi sosial seringkali dipenuhi klaim emosional, alih-alih argumen. Bahkan, di ruang yang seharusnya rasional, seperti diskusi akademik atau forum intelektual, kita masih melihat bias, fanatisme, dan penolakan terhadap data yang tidak sesuai dengan keyakinan awal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecerdasan kognitif tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dengan emosi, identitas, tekanan sosial, dan lingkungan digital. Kecerdasan bukan hanya soal kemampuan berpikir, tapi juga soal bagaimana pikiran itu diarahkan dan digunakan. Disinilah kita mulai memahami bahwa kebodohan massal bukan sekadar akibat kurangnya pengetahuan, melainkan hasil dari mekanisme sosial dan psikologis yang kompleks. Ketika manusia berkumpul dalam kelompok, logika individu tidak selalu diperkuat, justru seringkali ia dilemahkan. Dorongan untuk menyesuaikan diri, rasa takut dikucilkan, dan kebutuhan akan pengakuan sosial dapat mengalahkan penilaian rasional. Dalam kondisi ini, orang tidak berhenti berpikir, tetapi berpikir untuk membenarkan posisi kelompoknya. Dari sinilah, kebodohan massal dapat muncul bahkan di tengah masyarakat yang terdidik. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu membongkar terlebih dahulu mitos tentang IQ. IQ pada dasarnya mengukur kemampuan tertentu dalam konteks terbatas, seperti logika formal dan pemecahan masalah abstrak. Ia tidak dirancang untuk menilai kebijaksanaan, empati, atau kemampuan reflektif. Seseorang bisa memiliki IQ tinggi dan tetap membuat kesimpulan yang buruk jika ia tidak terbiasa mempertanyakan asumsi dasarnya. Dengan kata lain, IQ mengukur kecepatan berpikir, bukan kedalaman berpikir. Masalah muncul ketika IQ diperlakukan sebagai identitas, bukan sebagai alat. Ketika seseorang merasa dirinya pintar, ia cenderung percaya bahwa penilaiannya lebih valid daripada orang lain. Rasa percaya diri ini seringkali berubah menjadi resistensi terhadap kritik. Alih-alih membuka diri terhadap koreksi, kecerdasan justru digunakan untuk membangun pembenaran yang rumit. Inilah yang membuat orang cerdas tidak kebal terhadap kesalahan, tapi justru lebih lihai dalam mempertanyakannya. Literasi sering disebut sebagai penangkal kebodohan massal. Namun, literasi yang hanya dipahami sebagai kemampuan mengakses informasi justru dapat memperparah masalah. Di era digital, informasi melimpah, tetapi perhatian terbatas. Orang membaca cepat, menonton singkat, dan menarik kesimpulan instan. Literasi semacam ini tidak melatih kedalaman, melainkan kecepatan reaksi. Akibatnya, informasi tidak dapat diproses secara kritis, tapi diseleksi sesuai dengan preferensi awal.
Di titik ini, bias konfirmasi memainkan peran besar. Individu dengan literasi tinggi memiliki lebih banyak sumber untuk mendukung pandangannya. Tapi, bukan berarti pandangannya lebih benar. Ia hanya memiliki lebih banyak amunisi untuk mempertahankan keyakinannya. Inilah paradoks literasi. Semakin banyak informasi yang dikuasai, semakin besar peluang untuk terjebak dalam pembenaran selektif jika tidak disertai dengan sikap reflektif. Kebodohan massal kemudian diperkuat oleh dinamika kelompok. Dalam konteks sosial, kebenaran seringkali ditentukan oleh jumlah, bukan kualitas argumen. Ketika suatu pandangan dianut oleh mayoritas, muncul tekanan implisit untuk ikut menyetujuinya. Perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni kelompok. Dalam situasi ini, individu yang sebenarnya ragu pun memilih diam untuk mengikuti arus. Kebodohan tidak diproduksi oleh satu orang, tapi oleh sistem yang menghargai keseragaman lebih tinggi daripada kebenaran. Media sosial dan algoritma mempercepat proses ini. Algoritma tidak dirancang untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mempertahankan perhatian pengguna. Konten yang memicu emosi, kemarahan, atau rasa identitas cenderung mendapatkan prioritas distribusi. Diskursus yang kompleks dan bernuansa seringkali kalah bersaing dengan narasi sederhana yang mudah dipahami dan mudah disepakati. Akibatnya, kebodohan massal bukan hanya fenomena sosial, tapi juga fenomena teknologis. Ironisnya, individu berpendidikan sering merasa dirinya kebal terhadap manipulasi algoritmik. Mereka percaya bahwa kemampuan berpikir kritis membuat mereka tidak mudah terpengaruh. Namun, riset menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi justru meningkatkan kemampuan seseorang untuk merasionalisasi pilihannya. Orang cerdas tidak selalu lebih objektif, tetapi lebih pandai membenarkan biasnya. Dalam kondisi ini, kecerdasan berubah fungsi dari alat pencarian kebenaran menjadi alat perlindungan ego. Kebodohan massal juga menawarkan kenyamanan psikologis. Mengikuti mayoritas membenarkan rasa aman dan kepastian. Berpikir kritis, sebaliknya menuntut energi, kesabaran, dan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang memilih kenyamanan daripada kebenaran. Kebodohan massal bertahan bukan karena manusia tidak mampu berpikir, tetapi karena berpikir mendalam seringkali terasa terlalu mahal secara emosional. Dari seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Kebodohan massal bukanlah lawan dari kecerdasan, melainkan bayangannya. Ia muncul bukan ketika manusia kekurangan pengetahuan, tetapi ketika kecerdasan dan literasi digunakan tanpa kerendahan hati intelektual. IQ dan literasi tidak otomatis membuat seseorang bijaksana jika tidak disertai kemampuan untuk meragukan dirinya sendiri. Pertanyaan kuncinya bukan lagi siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Pertanyaan yang jauh lebih relevan adalah dalam kondisi apa manusia, tanpa memandang tingkat kecerdasannya, bisa terjebak dalam kesalahan kolektif. Kesadaran akan hal ini menuntut perubahan cara pandang. Kecerdasan perlu diperlakukan sebagai proses, bukan status. Literasi harus dipahami sebagai latihan reflektif yang berkelanjutan, bukan sekadar kemampuan teknis. Jika Anda setuju, tidak setuju, atau justru merasa terusik oleh pembahasan ini, itu hal yang wajar. Justru dari ketidaknyamanan itulah diskusi yang sehat bisa lahir. Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Perdebatan yang jujur dan reflektif adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah kita terjebak dalam kebodohan bersama.